Baik, shalom dan selamat siang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berterima kasih karena berkat Tuhan kita boleh bergabung kembali dalam ibadah siang. Pada siang hari ini hamba Tuhan Pendeta Husina akan memimpin kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang terakhir untuk tahun 2021 ini. Dan judul pelajaran yang kita akan bahas pada siang hari ini adalah kebangkitan kita semua, ya. Kalau kemarin kebangkitan Musa dan sekarang kita akan membahas mengenai kebangkitan kita semua. Untuk itu saudara-saudaraku, baik saudara-saudara yang ada di Facebook, mari kita mulaikan perbaktian siang kita ini. Mari kita puji Tuhan. Kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang diputarkan oleh operator kita. Gembalaku, penolongku, Yehova namanya. Di padang rumput yang hijau, makanan diberinya. Bila tersesat, pasti ku dicari, ku dibimbing dengan kasih oleh firman suci. Dalam lembah kegelapan Engkau besertaku, firman-Mu beri penghiburan, lenyapkan takutku, dan di hadapan lawanku tersedia hidangan penuh melimpah, cawanku diurapi Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikuti aku, dan di dalam rumah Tuhan ku kan diam selalu. Di sana telah ku terima perhentian yang indah bersama Allah di surga milikku selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Besar, yang menyertai kami hingga pada siang hari ini Tuhan. Dan kami rindu Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami di masing-masing tempat kami. Dan saudara-saudara kami yang masih mau bergabung, Tuhan berkati agar memperoleh berkat pada saat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Husina, agar urapi dengan Roh Kudus-Mu untuk memaparkan pelajaran sekolah sahabat dan memberikan kami pemahaman yang jelas tentang kasih dan kebenaran. Berkati juga kami Tuhan yang akan memohonkan doa-doa pada saat doa permohonan nanti. Kami percaya Tuhan akan hadir bersama kami Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kembali saudara-saudaraku, kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita dan judulnya adalah kebangkitan kita semua.
Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu tema yang akan diputarkan oleh operator kita. Terima kasih untuk lagu tema yang dibawakan oleh Jemaat Tamrin. Kita berikan kesempatan ini kepada Pendeta Rusina untuk menyampaikan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat siang. Patut bersyukur kita kepada Tuhan oleh karena hari ini adalah hari terakhir untuk pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana kita sudah belajar tentang kitab Ulangan yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Musa. Dan hari ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-13, ya, pelajaran yang ke-13 di hari Kamis. Judulnya adalah Kebangkitan Kita Semua. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami merindukan kehadiran Tuhan pada siang hari ini. Sementara kami akan mempelajari satu seri pelajaran Sekolah Sahabat di hari Kamis. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian bagi masing-masing kami, agar kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan. Urapi juga seluruh peralatan yang kami gunakan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, kebangkitan kita semua ini lanjutan dari pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin berbicara tentang kebangkitan Musa. Dan hari ini kita belajar tentang kebangkitan kita semua. Ada apa dengan kebangkitan ini? Kenapa begitu penting untuk kita pelajari dan kita ketahui? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan kita semua atau bertemu dengan Tuhan atau memasuki kerajaan sorga, inilah inti daripada semua dari pelajaran yang kita pelajari.
Ini adalah puncak daripada iman dan pengharapan kita. Sebab kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kita. Percuma kita beribadah. Percuma kita punya iman kalau tidak ada kebangkitan. Jadi inilah puncak dari iman kita dan merupakan puncak dari pelajaran kita sepanjang sepanjang triwulan ini, yaitu tentang kebangkitan kita, dan kita akan bertemu dengan Tuhan dan memiliki kehidupan yang kekal. Baik, kita sudah memahami, kita sudah pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Musa, maka Tuhan tidak mengizinkan dia untuk memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Namun, setelah kematiannya, maka Allah membawa atau mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian sorgawi, yang disebut juga dengan tanah Kanaan Semawi, atau Bukit Sion, atau kota Allah, atau Yerusalem surgawi, atau Yerusalem yang baru. Jadi inilah tempat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada Musa, yaitu satu tempat tinggal yang jauh lebih baik dari Kanaan duniawi. Dan inilah yang dinikmati oleh Musa ketika dia dibangkitkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengalami kematian. Kemudian dia dibangkitkan oleh Allah dan dia masuk dalam kerajaan sorga. Demikian juga dengan Henokh. Henokh dan Elia, mereka diangkat ke sorga dalam keadaan hidup-hidup tanpa melalui atau mengalami kematian. Apa makna daripada dua peristiwa ini? Ya, Musa, Henokh, dan Elia. Musa itu melambangkan umat-umat Tuhan yang setia, yang mengasihi Allah, yang sudah mati. Mereka akan dibangkitkan saat Yesus datang dan mereka akan diangkat ke surga. Sementara Henokh dan Elia itu adalah lambang dari umat-umat Tuhan yang setia sampai Yesus datang. Dan mereka akan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Jadi, dua peristiwa ini dipakai oleh Alkitab untuk meyakinkan, untuk meneguhkan kita sebagai umat yang setia dan percaya bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan, sebagaimana Musa dibangkitkan dan akan hidup kekal, demikian juga mereka yang masih hidup dan yang masih tinggal pada saat Tuhan datang yang kedua kali, seperti Henokh dan Elia, di mana mereka tidak mengalami kematian, mereka juga akan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jadi ini merupakan simbol atau lambang di mana maknanya untuk umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan bahwa kematian adalah tidur untuk sementara waktu. Ya, tidak ada yang tahu berapa lama seseorang itu tidur dalam Tuhan sampai dia datang. Tapi yang pasti adalah bahwa mereka tidak merasakan lamanya waktu penantian. Mereka hanya merasakan waktunya sangat singkat. Ya, kita tidak tahu berapa lama Musa berada di dalam kubur. Ya, tidak ada catatan untuk itu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Musa dibangkitkan dan dibawa ke sorga. Dan itu hanyalah dalam waktu yang sangat singkat yang dirasakan dan dialami oleh Musa.
Sebagai satu ilustrasi seperti ini, ada seorang ibu ketika dia harus mengalami operasi besar oleh karena satu penyakit yang dideritanya, maka dia harus dioperasi. Dan jalannya operasi ini lebih kurang memakan waktu sekitar 4-5 jam. Ya, ini operasi yang sangat cukup lama. Nah, sebelum dia dioperasi, maka dia harus mengalami pembiusan. Ya, dia harus dibius secara total supaya operasinya dapat berjalan dengan baik dan dia tidak merasakan apa-apa. Nah, sebelum dia kehilangan kesadarannya, sementara dia sudah dibius, ya, lalu dia menyanyi, ya, dia menyanyi sebuah lagu pujian yang dia nyanyikan. Lambat laun suaranya semakin pelan, oleh karena kesadarannya pun semakin hilang, dan akhirnya suaranya hilang, dia tertidur, oleh karena dia dibius. Setelah dia kehilangan kesadarannya, lalu dia menjalani operasi. Dan operasi ini cukup lama. Setelah operasi selesai, kemudian dia dibawa keluar dari ruang operasi. Dan tidak berapa lama kemudian, mulai muncul kesadarannya. Mulai timbul kesadarannya. Nah, ketika dia mulai muncul kesadarannya, dia kembali menyanyikan lagu yang dia nyanyikan sebelum dia kehilangan kesadarannya tadi. Dia lanjutkan lagu yang dia nyanyikan. Kemudian ketika dia tanya, apakah Anda merasakan sesuatu selama dioperasi? Lalu ibu katakan, tidak, saya tidak merasakan apa-apa. Yang saya tahu adalah saya sedang menyanyikan lagu pujian dan saya kehilangan kesadaran, dan saat ini saya kembali melanjutkan lagu yang saya nyanyikan tadi. Dia tidak merasakan lamanya waktu operasi. Ya, demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak merasakan lamanya waktu penantian itu. Karena waktunya sangat singkat, waktunya sangat cepat ketika mereka sementara tidur di dalam Tuhan. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang percaya, yang tidur di dalam Tuhan, yang mengalami kematian sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 ini adalah janji tentang kebangkitan. Nah, Bapak Ibu, ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang kebangkitan. Ya, karena kebangkitan itu adalah salah satu kabaran penting yang Alkitab tekankan bagi umat-umat yang percaya. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara perhatikan ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan kebangkitan. Ya, jadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Dan yang menarik di sini adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Pada waktu Tuhan membangkitkan Musa, Tuhan sendiri turun dari sorga. Demikian juga pada waktu kebangkitan umat-umat percaya, Tuhan sendiri yang akan turun. Sebagaimana Tuhan turun untuk menjemput Musa naik ke sorga. Saudaraku, betapa berharganya kematian orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan jemput, dan Tuhan akan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu penekanannya kembali di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri terakhir,
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup akan dikumpulkan, dan kita semua akan diubah dalam sekejap. Tubuh yang mortal ini, tubuh yang fana ini akan diubah dalam sekejap oleh kuasa Allah menjadi tubuh yang immortal. Tubuh yang baka. Tubuh yang fana diubah menjadi tubuh yang baka. Ya, tubuh seperti malaikat, tubuh seperti Kristus yang tidak akan mengalami kebinasaan lagi. Ya, jadi masing-masing kita sebelum masuk ke surga, tubuh kita harus diubah dulu. Yang mortal menjadi tubuh yang immortal. Tubuh yang seperti Kristus yang tidak akan mengalami kematian lagi. Dan waktunya sangat singkat. Alkitab katakan sekejap mata. Ya, demikian juga orang yang mati di dalam Tuhan, mereka hanya merasakan sekejap mata, cepat. Ya. Kemudian, tanpa pengharapan kebangkitan, maka sia-sialah iman kita, dan kita tidak akan memiliki harapan sama sekali. Kebangkitan Kristus dari kematian ada jaminan dan kepastian kebangkitan kita yang mati dalam Kristus. Sebagaimana apa yang dilakukan Allah terhadap Musa saat membangkitkannya dari kematian, demikian juga Allah akan melakukannya bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan, yaitu bahwa kita akan dibangkitkan dari kematian bagi mereka yang sudah mati, dan kita akan diubahkan saat kita masih hidup, waktu Yesus datang yang kedua kali. Inilah pengharapan kita. Inilah iman kita. Sebab tanpa kebangkitan, maka sia-sialah iman kita. Tidak ada artinya iman kita tanpa memiliki pengharapan yang pasti tentang kebangkitan yang pertama. Ya, dan jaminannya adalah Yesus yang sudah bangkit dari dalam kubur. Dan sebagaimana Allah melakukannya untuk Musa, maka Allah juga melakukannya untuk kita. Nah, saudaraku, dalam kisah dan pengalaman Musa sebagai contoh keselamatan melalui iman, iman yang dinyatakan melalui kesetiaan dan percaya kepada Allah. Di dalam kitab Ulangan, kita melihat bagaimana Musa berusaha untuk memanggil umat Allah untuk tetap setia dan percaya kepada Allah melalui respon terhadap kasih karunia-Nya. Kita pun harus merespon kasih Allah kepada kita agar kita tetap setia dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Apalagi saat ini kita sedang berada di perbatasan tanah perjanjian. Jadi inilah pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis, ya, bahwa kita harus tetap percaya kepada Allah. Kita harus tetap setia kepada Allah. Kita harus memiliki pengharapan yang pasti kepada Allah. Dan kita harus merespon kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita dengan berpegang teguh kepada firman-Nya, lebih mengasihi, mencintai Allah. Apalagi saat ini kita sudah berada di perbatasan tanah perjanjian. Tidak lama lagi Yesus akan segera datang. Nafiri akan berbunyi, dan saudara dan saya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah pelajaran yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan pelajaran ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Ringo. Silakan Pendeta. Selamat siang, kembali kami sampaikan terima kasih kepada Pastor Rusina yang sudah memaparkan
bagaimana kita diyakinkan tentang kebangkitan. Seperti Musa dibangkitkan, kita pun memiliki pengharapan yang sama. Tapi sekarang kita mungkin masih ada hal-hal yang ingin kita tanyakan, ingin kita diskusikan, agar segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita boleh kita pahami dengan baik dan menguatkan iman kita. Dan saudara-saudara, sebelumnya juga kami ingin mengingatkan bahwa saudara-saudara yang ingin menyampaikan berbagai hal untuk didoakan, nanti setelah selesai acara ini, silakan disampaikan lewat chatting room, diketik, dan nanti para pendua boleh mendoakannya. Pastor Rusina, di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Pertama dari Om James Frank dan kemudian Ibu Elvira Dumais. Kita akan coba bacakan, nanti Pak Pendeta boleh langsung menjawab. Pertanyaannya, bagaimana bisa memastikan bahwa kita bisa yakin mendapatkan kebangkitan atau hidup baru? Nah, ini luar biasa ini. Silakan Pendeta. Ini pertanyaan yang sangat baik untuk dipastikan ya, dijawab. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Pertanyaan siapa ini? Dari Om Frank ya, Om James Frank. Terima kasih Om Frank untuk pertanyaannya. Biarlah Alkitab yang menjawab berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Saya akan baca dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24. Ya, ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini berkenaan dengan pertanyaan dari Bapak James Frank tadi ya. Yohanes 5 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bagaimana kita pasti kita akan dibangkitkan? Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi bagi mereka yang percaya kepada Yesus, ya, maka mereka memiliki jaminan yang pasti. Mereka akan dibangkitkan. Mereka akan hidup kembali. Kenapa? Karena mereka sudah pindah. Pindah dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Ya. Jadi inilah jaminan yang Tuhan berikan. Kemudian dalam Yohanes 11 ayat 25. Nah, ini dia. Ya, ini boleh dicatat ayatnya ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, Yesus sendiri katakan, sebagai pemberi hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa artinya? Artinya bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan, ya, sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 tadi, bahwa Tuhan akan membangkitkan mereka yang percaya kepada Yesus, yang mengasihi Yesus. Dan satu lagi, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, tidak mati, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi janji-janji Allah melalui firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti kepada kita sekalian, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sampai akhir, lihat, percaya kepada Yesus. Makanya pelajaran sahabat kita menekan 2 hal, Bapak Ibu. Ya, ada 2 hal, yaitu setia dan percaya. Ya, hanya ini yang perlu kita lakukan. Percaya kepada Yesus dan setia kepada Yesus. Ini memberikan jaminan untuk kita semua. Walaupun kita mati sebelum Yesus datang, tapi kita sudah mendapat meterai kehidupan yang kekal
apabila Tuhan datang. Ya, jadi inilah jawaban yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan dari Om Frank tadi ya. Oke, silakan Pendeta Ringo. Terima kasih, Pastor. Baik, Om Frank ada di sini. Silakan, mungkin ada hal-hal yang mau dipertegas. Baik, sebelum Om Frank barangkali ada analogi Alkitab tentang kebangkitan. Ya, mari kita lihat beberapa ayat sebagai tambahan ini supaya kita makin dikuatkan. Kita coba buka kita coba buka Alkitab kita. Bagaimana penganalogiannya? Ini menganalogikan dengan tujuan supaya saudara dan saya disadarkan bahwa kebangkitan itu bisa dan akan terjadi. Saudara sudah melihat di sini ada namanya Yeskel 37. Di dalam Yeskel 37 di ayat 1, Yeskel dibawa di dalam roh kepada sebuah lembah. Lalu di lembah itu ada tulang-tulang, ya. Ada tulang-tulang yang banyak. Lalu kemudian bertaburan. Dan tulang-tulang itu amat kering. Kenapa ada penekanan amat kering? Karena biar bagaimanapun kalau sudah kering, itu artinya sudah rusak atau sudah mungkin tidak dapat diapa-apain. Tapi Tuhan bertanya, hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Lalu Tuhan, Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahuinya. Lalu Tuhan berkata, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku akan memberikan napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ini analogi ini. Lalu apa yang terjadi? Bukan langsung hidup, saudara. Terjadi dulu sebuah penggambaran. Terlihat urat-urat padanya, dan kemudian daging menutupinya, lalu kemudian ada kulit lagi, tapi napas hidup belum ada. Ya. Dan kemudian sesudah terlengkap sedemikian rupa, Tuhan berkata lagi, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai napas hidup datanglah dari keempat penjuru angin. Apa yang datang dari keempat penjuru angin? Udara. Dan berembuslah ke dalam orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu bernubuatlah siapa? Bernubuatlah si Yeskel. Dan terjadilah, muncul ayat 10, perhatikan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya seperti tentara yang sangat besar. Ini membuat saya semakin diyakinkan bahwa Musa, entah berapa lama pun dia berada di posisi mati, nggak persoalan itu, karena saudara-saudara, itu makanya Yesus menggambarkan hidup mati itu seperti tidur. Karena kalau orang tidur nggak tahu entah berapa jam dia tidur, tapi yang pasti dia hanya tahu tadi tidur dan sekarang sudah bangun. Dan itu artinya adalah bahwa seperti mereka-mereka ini tadi dibangkitkan, mereka tidak tahu berapa lama mereka, bahkan kita yang melihat mereka sudah tulang-tulang kering, tapi bisa hidup kembali. Disadarkan kepada saudara dan saya bahwa kuasa Tuhan sanggup membuatnya. Amin. Amin. Ini dia saudara, ya. Lalu analogi yang lain dalam buku Perjanjian Baru di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 memberikan analogi, pembandingan. Perhatikan ini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, itu dia. Apa artinya analogi? Penggambaran. Supaya kita disadarkan bahwa memang sulit mata rohani, mata pikiran kita memahami semua ini, tapi Tuhan telah memperagakannya lewat Lazarus, ya, yang dikutip tadi dalam Yohanes pasal 11 oleh pendeta itu. Demikian tambahan kepada Om Frank. Mudah-mudahan ini bisa menambah kita punya pemahaman yang lebih kuat. Terima kasih. Mungkin masih ada respon Om Frank, silakan. Terima kasih. Amin. Oke, baiklah, terpujilah nama Tuhan. Kita masuk kepada pertanyaan yang kedua dari Ibu Elvira Dumais. Pertanyaannya, Pendeta Ursina, apa yang bisa kita buat agar kesetiaan kepada Allah adalah bagian kehidupan kita, sehingga tanah surgawi menjadi bagian kita? Terima kasih. Silakan Pastor, apa yang harus kita buat agar kesetiaan kepada Allah adalah bagian dari kehidupan kita? Ya, baik. Terima kasih Ibu Dumais untuk pertanyaannya. Kita mau baca dulu dalam
Wahyu 2 ayat yang ke-10 ya. Wahyu 2 ayat yang ke-10. dikatakan demikian. Bagian akhir Ibu ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya bahwa Tuhan menginginkan kita setia sampai mati. Iya. Setia sampai mati. Dan ketika kita setia sampai mati, maka Tuhan katakan apa? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Memberikan kepadamu kehidupan yang kekal. Nah, sekarang bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tetap setia sampai mati? Ya, saya ingin bacakan dalam Kolose pasal 3 ya, ayat 1 sampai yang ke-4 ya, Ibu. Dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita sudah menerima Kristus, ya, kita sudah dibaptiskan di dalam Kristus, ya, menjadi hidup baru, ya, dilahirkan kembali, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya bahwa ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus mencari perkara-perkara yang di sorga. Memikirkan perkara-perkara yang di sorga. Itu tujuan kita. Di dunia ini kita hanya hidup sementara. Ya, kita dalam hidup fana, mortal, bisa mati. Nah, supaya janji Allah dapat digenapi dalam hidup kita, maka kita perlu memikirkan, mencari, memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang suci, yang mulia, yang ada di sorga. Ayat 2. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ya. Pikirkan perkara yang di atas. Renungkan perkara-perkara yang suci, yang mulia. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya demikian, Ibu. Dalam bahasanya, set your minds on things above. Your mind. Kita perlu menata pikiran kita. Kita perlu mengatur pikiran kita. Seperti antena. Ya, kalau antena itu arahnya tepat, maka gambar TV itu akan jernih. Tapi kalau antena itu tidak tepat, gelombangnya, signalnya, dia akan banyak semutnya. Nggak jelas gambarnya. Jadi, kalau pikiran kita arahkan ke sorga, kepada Yesus, di mana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka hidup kita akan disucikan. Hidup kita akan dikuduskan. Jadi perlu mengatur pikiran kita. Ya. Sebab, ayat 3, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Lihat itu. Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, jadi ketika kita memikirkan perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus yang akan mengendalikan hidup kita. Sehingga Kristus yang hidup di dalam diri kita. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Jadi inilah yang perlu kita lakukan, Bu Elvira, ya, memikirkan perkara-perkara yang di sorga, memikirkan perkara-perkara yang kudus, agar kehidupan kita akan menjadi kudus. Makanya Alkitab katakan apa? Hendaklah kamu kudus sebagaimana Bapamu adalah kudus. Itu yang harus kita lakukan. Hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ya. Terima kasih. Ibu Dumais. Silakan. Terima kasih Pastor Hursina. Tentu mungkin ada respon dari Ibu Dumais, silakan. Sudah cukup, terima kasih Pak Hursina, Pendeta Hursina. Amin, cukup. amin Ibu. Terima kasih.
Tentu kita sekaligus masih mengingatkan saudara kalau ada pokok-pokok doa, jangan lupa untuk menyampaikan di dalam chat room kita. Ada mungkin pandangan-pandangan yang lain dalam hal ini, misalnya ada tua-tua jemaat di sini seperti Om Raymond, kemudian Pak Sihombing, kemudian ya silakan Om Simon, ada lambaikan tangan, silakan Om. Kalau saya mau bertanya, namun bertanya mungkin bukan kebangkitan, ini kematian yang kemarin, mungkin Selasa apa Rabu ya, tapi nggak apa-apa ya, biar dibantu dulu. Nah, di dalam buku Roma tuh dia ada bilang begini, maut berkuasa dari zaman Adam sampai Musa. Nah, saya kurang paham nih, ini maksudnya apa? Kalau yang saya paham, kalau maut berkuasa dari zaman Adam sampai Musa, artinya sejak zaman Musa tidak ada lagi kematian. Apa itu pendapat saya ya? Makanya saya mau tanya dulu, sebenarnya ini ayat maksudnya apa tuh? Roma 5 kalau tidak salah tuh ada dia bilang begitu. Maut berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Nah, ini saya mau tanya, kenapa masih ada maut, masih ada kematian? Itu pendeta. Ya, ini mungkin yang lalu ya, yang hari Selasa apa Rabu, tapi nggak apa-apa ya, saya tanya dulu. Itu pendeta. Silakan. Ya. Baik. Silakan. Baik. Jadi kita harus lihat dulu komponen tentang kehidupan. Ya, komponen tentang kehidupan. Ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya, kalau kita membaca di dalam Alkitab bahwa pada waktu Tuhan menciptakan Adam, ya, pada waktu Tuhan menciptakan Adam, ya, Alkitab mengisahkan bahwa Allah membuat Adam dari apa? Tanah. Kemudian dibentuk, ya, kemudian dibentuk. Setelah terbentuk pola atau mal, ya, atau patung lah boleh kita sebutkan ya. Lalu Allah menghembuskan nafas, ya, ruah, nafas ke dalam hidung Adam, sehingga makhluk itu yang tadinya mati menjadi makhluk hidup. Ya, jadi komponen manusia itu adalah debu tanah ditambah dengan nafas menjadi makhluk hidup. Debu tanah dikurangi nafas sama dengan makhluk mati. Ya. Jadi ketika orang mati, maka dia kehilangan nafas. Nafasnya kemana? Ya hilang. Apakah ke sorga? Tidak. Banyak orang katakan kalau orang yang mati itu langsung ke sorga. Tidak. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Orang yang mati tubuhnya tetap berada di dalam tanah. Karena tanah akan kembali menjadi tanah sebagaimana dia sudah diciptakan. Nafasnya kemana? Hilang. Lenyap. Ya, hilang lenyap. Tidak langsung ke sorga. Rohnya atau jiwanya. Tidak. Ya, tapi akan lenyap sampai Tuhan datang yang kedua kali, maka mereka akan dikembalikan nafas kehidupan itu. Ya, akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali sehingga mereka keluar dari dalam kubur. Ya, orang yang mati itu akan dipanggil namanya, dicatat dalam buku kehidupan di sorga, dan Tuhan akan mengembalikan nafas kehidupan itu kepada mereka. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan Bapak Simon tadi, ya. Itu di Roma 5 ayat 14 ya, Pak Pendeta. Roma 5 ayat 14. Roma 5 ayat 14 ya. Ya benar, Roma 5 ayat 14. Boleh dibacakan, Pak? Roma 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan ya. Kita bacakan. Oh, salah lagi nih masuk Roma 5. Roma 5 ayat 14 ini dia. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Itu dia.
Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa. Nah, kira-kira begitu tadi ya. Ya, betul. Atas mereka yang tidak berbuat dosa. Ya, baik. Jadi kematian ada dua pandangan, ya, yaitu kematian pertama dan kematian kedua. Nah, pada waktu Yesus katakan, apabila engkau makan buah ini kepada Adam dan Hawa, maka engkau akan mati. Di dalam ayat ini Yesus berbicara kepada kematian kedua, ya, yaitu kematian kekal. Dan yang ditebus oleh Yesus melalui kayu salib itu adalah kematian kedua. Jelas ya? Yang ditebus oleh Yesus, yang digantikan oleh Yesus di kayu salib itu adalah upah dosa, yaitu maut, maut yang kedua. Oke? Tapi kematian pertama itu semua kita akan mengalami, termasuk siapa? Termasuk Musa sendiri. Iya kan? Musa mengalami kematian. Juga para nabi-nabi, rasul-rasul juga mengalami kematian. Kematian pertama. Tapi kematian kedua tidak lagi berkuasa atas diri orang yang setia dan percaya kepada Yesus. Jadi, kematian pertama itu akan dialami oleh semua orang. Semua orang, termasuk umat percaya. Tapi kematian kedua hanya akan dialami oleh mereka yang tidak percaya, tidak setia, tidak takut akan Allah. Ya, jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi antara Adam dan Kristus, ya, Adam pertama gagal, ya, dan Kristus sebagai Adam kedua dia sudah bisa menang. Nah, karena Kristus bisa menang, ya, dia setia kepada firman dan janji Allah, dia menang atas godaan, ya, sehingga kita juga memiliki jaminan kita juga bisa menang. Karena Adam kedua, Kristus sebagai teladan, sebagai contoh, dia sudah bisa memenangkan pencobaan-pencobaan itu. Jadi Pak Simon, ya, kematian di sini, ya, kematian di sini itu adalah kematian yang pertama, di mana sejak zaman Adam sampai kita saat ini akan dialami oleh semua orang. Ya, tapi kematian kedua akan dialami oleh mereka yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak mau menuruti firman Tuhan, tidak mau menuruti perintah-perintah Tuhan, maka mereka akan mengalami kematian yang kekal. Itu Pak Simon, ya. Oke, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Lukas. Oke, silakan. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Kita nanti mungkin akan membahas waktu berikutnya lagi lebih luas ya, Pak Simon. Nah, kita masuk kepada pertanyaan daripada Pak Lukas Triosa. Melihat kematian Musa dipanggil ke Gunung Nebo, apakah kematian itu Tuhan yang mencabut nyawanya? Jika iya, siapakah? Jika tidak, siapakah yang cabut nyawa Yesus? Oh, jika iya, siapa yang cabut nyawa Yesus di atas kayu salib? Ini menggelitik juga ini pertanyaan. Silakan. Ya, ini bagus sekali ini. Ya, ini soal cabut-mencabut ini sekarang ini ya. Silakan. Ya, ini bagus ini. Lukas, ini pertanyaan gampang susah ini ya. Gampang jawab ini. Oke, baik. Masih ingat pada waktu Yesus mati di kayu salib, ya, apa kata-kata yang dikatakan oleh Yesus? Coba masih ingat, ada enggak yang masih ingat? Apa kata-kata Yesus? Diserahkan nyawanya kepadamu, Tuhan. Ya, Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Artinya bahwa Yesuslah yang menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya yang di sorga.
Ya, dia serahkan nyawanya, dia serahkan hidupnya kepada Bapaknya yang di sorga. Jadi sama seperti ya kita memang dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa Tuhan yang mencabut nyawa dari Musa. Ya, makanya kalau kita baca dalam kitab Ayub, nah kitab Ayub, coba kita baca kitab Ayub, pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, sebentar. Apa yang dikatakan oleh Ayub berkenaan dengan itu, ya? Oke, Ayub yang pertama, ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya bahwa Ayub dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan. Ya, jadi hidup kita hanya bergantung atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dia serahkan nyawanya kepada Bapaknya yang di sorga. Gitu. Ya. Gitu Pak. Silakan kalau ada yang mau ingin tambahkan. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi Musa kan sudah disebut sebenarnya dalam kondisi tua. Ya. Walaupun dengan angka 120 tahun itu memang ada penjelasan Alkitab bahwa mata Musa belum kabur. Kekuatannya belum habis, artinya belum benar-benar habis gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa Musa sudah sudah tua 120 tahun pada masa itu ya. Nah, jadi soal nyawa saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berpikir mungkin masalahnya kok bisa tahu, atau mungkin kita berpikir kok bisa disuruh naik ke atas dan sesudah itu mati. Ya kan? Tetapi saya harus katakan kepada saudara-saudara, ada beberapa juga pengalaman orang tua yang pernah saya temui atau yang pernah saya dengar di kampung kami, kematiannya dipersiapkan loh. Dia bikin dulu peti matinya. Sesudah dilihatnya, bahagia dia. Nggak lama kemudian dia mati. Dan dia masih lihat kuburan. Kalau orang Batak itu kuburannya dibuat dari semen. Dan dia sudah tahu ukurannya, bahkan dia masuk dulu ke dalam melihatnya. Sesudah itu baru dia mati, saudaraku. Artinya begini, bahwa sebenarnya waktunya bagi dia untuk mengakhiri hidup dalam arti keterbatasan fisiknya sudah tiba. Itulah yang terjadi dengan Musa. Dan kebetulan kita diberi pengertian bahwa Musa tidak diangkat hidup-hidup, diizinkan dulu dia mati. Artinya berapa lama dia di situ seperti pelajaran kita katakan, nggak ada yang tahu. Dan kemudian setelah sekian puluh hari, ditangisilah Musa. Entah mati atau tidak, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang boleh naik ke atas. Berapa lama sesudah dia naik ke atas itu, lalu merenung, melihat-lihat, dan memperhatikan tempat yang akan diberikan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tahu. Tapi penjelasan Alkitab itu jelas, bukan? Bahwa dikatakan di situ berapa lama mereka dalam Ulangan pasal yang ke-34 itu menangisi mayat Musa. Ya. Mereka menangisi Musa itu ada berapa lama? Ada yang 40. 30 hari lamanya. Orang Israel menangisi Musa di Dataran Mora 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa. Jadi begitu naik, dihitung sampai 30 hari, entah berapa lama kemudian baru mati, nggak tahu. Tapi mereka mulai menangis sejak dia berangkat. Karena tidak ada yang bisa mengikuti dia naik, sampai menghilang di gunung itu. Dan hasilnya orang itu hanya menangis dengan menduga bahwa Musa sudah mati.
Coba bayangkan itu, saudara. Jadi artinya kita tidak katakan bahwa ini kan ada indikasi supaya ini indikasi ini menyesatkan juga bahwa orang mengatakan Tuhan yang mengambil nyawanya. Ini repot ini. Kalau sempat Tuhan mengambil nyawanya kan sedih. Kok Tuhan harus ambil nyawanya? Padahal Tuhan mengatakan aku tidak suka dengan kematian orang fasik, tapi aku terlebih suka kalau orang fasik itu bertobat. Ya. Kalau memang Tuhan akan memberi hidup kembali, kenapa harus diambil nyawanya? Akan kira-kira begitu juga nanti pertanyaannya. Nah, ini sebagai pencerahan saja, ya, supaya kita mengerti arti di situ adalah ada keterbatasan fisik yang menyebabkan orang harus beristirahat dari segala jerih kelelahan. Kira-kira demikian dulu ya tambahannya. Oke, kita sudah masuk. Sudah habis waktu kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Demikianlah kita sudah mendengarkan satu diskusi yang begitu menarik. Terima kasih kepada saudara-saudara yang memimpin, yang sudah memberikan pertanyaan, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti. Sebelum kita masuk kepada lagu penutup, kita dengarkan closing statement dari hamba Tuhan Pendeta James Ursina. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang menjadi closing statement saya adalah bahwa sebagaimana Musa memberikan satu seruan, panggilan bangsanya Israel untuk tetap setia, untuk tetap takut akan Allah, dan tetap percaya kepada Allah. Karena mereka sudah berada di tepi, ya, sudah berada di tepi tanah perjanjian. Kita pun demikian. Kita sekarang sudah berada di tepi tanah perjanjian Kanaan Semawi. Biarlah kita tetap setia, kita tetap percaya, kita tetap mengasihi Allah, kita tetap memikirkan perkara-perkara surgawi dalam kehidupan kita. Karena ketika Yesus datang yang kedua kali, maka Tuhan akan menjemput kita. Tuhan akan membangkitkan mereka yang mengasihi Tuhan yang saat ini sudah tidur dalam Tuhan. Biarlah kita tetap kuat, tetap setia, sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita ini dengan menutup dengan doa tutup. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian tutup yang diputarkan oleh operator kita. Ia
Silakan Pendeta Ursina untuk pimpin kita dalam doa. Ya, baik, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah, di mana kami boleh duduk di bawah kaki salib Tuhan, di bawah kaki salib-Mu ya Bapa, untuk mendengar suara Tuhan melalui ibadah pada siang hari ini, khususnya melalui pelajaran surat sahabat kami. Bapa di sorga, biarlah urapan Roh Kudus boleh menyertai dan memberkati masing-masing kami, agar firman ini terus bertumbuh dalam hati kami, mengubah kehidupan kami menjadi umat yang setia, umat yang percaya, umat yang bergantung hanya kepada Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami rindu Tuhan, ketika Engkau datang, tidak ada satupun di antara kami yang ketinggalan, tapi kami semua boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan dan berikan untuk masing-masing kami. Tuhan di surga, ketika kami akan berpisah dari tempat ini, biarlah Tuhan akan tetap bersama dengan kami, umat-umat Tuhan yang dikasihinya. Tuhan akan memberkati dan melindungimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, damai sejahtera dari putranya Yesus Kristus, serta damai sejahtera melalui urapan dan kuasa dan ikatan Roh Kudus akan menyertaimu mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah kembali bergabung di acara ibadah kita pada saat ini, kita bersyukur kesempatan tetap kita terus miliki untuk dapat mempelajari firman Tuhan, dan seperti di Jemaat Berea ya, yang di zaman Rasul Paulus yang berbakti setiap harinya, maka mereka mendapatkan kekuatan, dan saya percaya dan saya berdoa kiranya kekuatan surga dapat terus menjadi bagian kita walaupun dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang sering kali kita hadapi. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang pada malam hari waktu New Jersey ini ya. Pada waktu New Jersey kita masih di hari Rabu tanggal 22 Desember. Anda yang di Indonesia sudah hari Kamis, saya percaya tanggal 23 Desember. Tapi kita masih mempelajari pelajaran hari Rabu dengan judul Kebangkitan Musa. Inilah ayat inti kita ya. Ayat inti kita untuk sepanjang minggu dari kitab Yudas. Kitab Yudas hanya ada satu fatsal. Jadi kalau dibilang Yudas 9 artinya Yudas ayatnya yang ke-9 ya, artinya cuma satu fatsal. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, apa itu artinya? Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Jadi kita akan membahas tentang kebangkitan daripada Musa untuk pelajaran kita pada saat ini. The resurrection of Moses. Lalu matilah Musa. Ulangan 34 ayat 5 dan 6 kita sudah baca berapa kali ya, beberapa hari terakhir ini. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia. Tuhanlah yang menguburkan dia ya. Tuhan yang menguburkan dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini ya. Sampai hari ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan datang untuk apa? Berziarah di kuburannya Musa ya. Jadi dengan beberapa ayat ini, Musa tokoh sentral dalam kehidupan Israel, seorang manusia yang kehidupannya hidup bukan hanya dalam bangsa Israel, kehidupan yang dihargai bukan hanya bagi orang Israel, tetapi bahkan di dalam gereja, yaitu orang-orang Kristen, dan di dalam sinagog saat ini, yaitu orang-orang Yahudi saat ini, telah dikatakan Alkitab katakan telah meninggal. Jadi Musa telah meninggal. Musa meninggal dan kemudian dikuburkan. Orang-orang meratapinya, dan seperti itulah yang terjadi. 30 hari kita pelajaran kita tadi waktu yang lalu ya. Kita sudah mempelajari sedikit tentang hal tersebut. Tentu saja prinsip dari kata-kata yang ada dalam kitab Wahyu diaplikasikan di sini. Wahyu 14 ayat 13 katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Musa mati dalam Tuhan, berbahagia. Kenapa? Sungguh, kata Roh ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Sudah capek. Ya, kadang-kadang ya ada orang seperti Musa dengan perjuangan yang begitu hebat, Tuhan tahu di mana batasnya, dan Tuhan dapat apa? Memberikan kepadanya istirahat sementara ya. Sungguh,
supaya mereka boleh beristirahat. Seperti orang yang capek beristirahat, perlu tidur, lalu kemudian dari jerih lelah mereka supaya mereka dapat disegarkan kembali, ya itulah ya. Jadi supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sudah dapat menjadi teladan, ya. Di dalam kisah Musa, teladan apa yang baik yang begitu banyak yang dia lakukan, kerendahan hatinya, ya, rela berkorban yang dia miliki. Tetapi pada saat yang bersamaan juga teladan pada saat dia berdosa sekalipun dia apa ya? Dia dapat kembali untuk apa? Bertobat, ya. Jadi itulah yang dapat kita lihat. Mari, pelajaran kita kemudian katakan, tetapi kemudian kematian Musa bukanlah pasal terakhir dalam cerita dari kehidupan Musa. Itu bukan terakhir. Bacalah Yudas 9. Apa yang terjadi di sini dan bagaimana ayat ini menolong untuk menjelaskan kemunculan Musa di waktu kemudian di perjanjian baru. Yudas 9 katakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani. Wah, nanti kita akan pelajari kenapa dia tidak berani, ya. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Walaupun kepada kita hanya diberikan sekilas, ya sungguh suatu pemandangan yang luar biasa yang digambarkan di sini, ya. Kenapa? Karena Mikael, Kristus sendiri, berdebat dengan iblis hubungan dengan tubuh Musa. Bagaimana hal ini sampai jadi perdebatan? Kenapa mereka harus berdebat tentang tubuh Musa, ya? Tidak diragukan lagi bahwa Musa adalah seorang berdosa, ya. Dan benar dosa terakhir yang diketahui, dia membunuh orang Mesir, ya, sampai dia kemudian melarikan diri, ya. Dia membunuh orang Mesir, tapi dia yang lebih berdosanya lagi adalah dia melawan perintah Tuhan. Dia boleh dikatakan mempermalukan Tuhan di hadapan bangsa tersebut. Tuhan suruh untuk bicara, tapi dia hantam batu tersebut 2 kali. Kita sudah pelajari itu dia. Ini dia juga bukan itu saja. Dia katakan, apakah kami akan mengeluarkan air bagi kamu pada bangsa Israel? Itu padahal yang keluarkan air bukan kami, bukan Musa dan Harun, tapi Allah. Tapi dia mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah, ya. Dan ini dikatakan dari pelajaran sahabat, ya. Dosa terakhir yang diketahui adalah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah, yang adalah dosa yang sama dengan apa yang Lucifer katakan, ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Yang membuat akibatnya apa? Lucifer dilemparkan dari surga, dari kedudukannya yang tertinggi. Nah, perdebatan terhadap tubuhnya Musa itu, ya, terjadi karena Kristus sekarang mengklaim janji kebangkitan untuk apa? Untuk Musa. Tetapi bagaimana Kristus melakukan itu untuk seorang yang berdosa itu Musa? Seseorang yang telah melanggar hukumnya? Jawabannya tentu saja hanyalah salib. Ya, hanyalah salib. Sama seperti korban hewan-hewan. Ya, kalau kita berdosa di zaman perjanjian lama, kita harus membawa korban, ya, yang menggambarkan apa? Ada yang harus berkorban bagi kita. Ada pengampunan dosa melalui apa, ya? Melalui hewan pada zaman perjanjian lama yang merupakan lambang kepada apa yang Yesus secara sempurna akan lakukan, ya. Jadi sama seperti korban hewan-hewan yang menunjuk pada kematian Kristus, sangat jelas Tuhan sekarang ketika melihat ke depan kepada salib mengklaim tubuh Musa untuk dibangkitkan. Jadi setan katakan, dia orang berdosa. Ya, tapi di situ Mikael atau Yesus, saya akan menebus dia. Saya akan menebus dia. Jadi dia dapat dibangkitkan, ya, mengklaim Musa untuk dibangkitkan. Sebagai Ellen White dalam Alpha Omega jilid 2 halaman 80 katakan, sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Akibat dosa, dia sudah berada, setan berhak untuk apa? Tahan dia mungkin, ya. Mungkin setan akan buat kuburannya diketahui supaya orang-orang gantinya menyembah Allah, menyembah setan, menyembah Musa, ya, itu dikatakan. Jadi daripada menyembah Allah, menyembah Musa. Itu yang setan mungkin inginkan, tapi bukan itu, ya. Yesus klaim dia, ya. Jadi sebagai akibat dosa Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah. Kenapa? Karena upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi Musa dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal, memegang haknya dalam nama penebus itu, Yesus Kristus. Jadi Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Jadi Yesus kata, saya akan klaim dia. Saya akan berhak atas dia. Saya akan mati untuk dia. Jadi kemudian Musa dibangkitkan dan naik ke kota Allah. Bagaimana?
bagaimana catatan tentang Musa ini menolong kita untuk mengerti akan kedalaman dari rencana keselamatan yang bahkan sebelum salib Musa telah dibangkitkan dan memperoleh kekekalan. Ya, tanpa apa yang kita lihat, tanpa apa yang telah terjadi kepada Musa pada saat ada pertentangan antara Mikael, Yesus, dan setan, maka kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan sedang berusaha untuk mengklaim kita, mengklaim saudara dan saya. Well, betul, Pendeta Rantung ini ada dosanya, banyak sekali dosanya dia, banyak sekali. Tetapi dia mungkin telah bertobat, dia mungkin telah berbalik, maka saya bisa klaim dia. Itulah pengharapan saya, mudah-mudahan saya tetap terus berbalik daripada kesalahan-kesalahan saya, dari dosa-dosa saya. Sehingga pada suatu saat saya bisa dengan kata lain seperti Musa, mungkin diklaim, bukan untuk langsung bangkit, ya, tidak. Tetapi diklaim karena itulah Yesus telah datang bagi kita, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan, yang berdosa tapi kemudian berbalik dari dosa-dosa kita, berbalik dan bertobat, dan bersama-sama berjalan dengan Kristus, maka kita tidak bisa diklaim oleh setan sebagai apa? Pengikutnya. Kita sekarang diklaim oleh Yesus sebagai pengikutnya, dan apabila Yesus mengklaim kita, ujung-ujungnya kita akan apa? Ujung-ujungnya kita akan dibangkitkan. Dan inilah kita sudah melihat ya, bagaimana Musa telah mati dan telah apa ya? Musa telah mati dan dikuburkan. Kita sudah baca ayat-ayatnya, matilah Musa ya. Dikuburkannya Tuhan, kita sudah pelajari tadi malam waktu di Jersey ya. Tuhan yang menguburkan dia, dan tidak ada seorang pun yang apa? Yang tidak ada seorang pun yang tahu kuburnya sampai hari ini. Kenapa? Karena memang tidak ada lagi Musanya di dalam dunia ini. Musa tidak ada lagi di dalam dunia ini. Nanti kita akan lihat ya. Musa. Tetapi pada mulanya dia harus dikuburkan. Nah, kenapa? Kenapa Musa harus dikuburkan? Mungkin sama seperti kita semua ya. Kenapa saudara dan saya kalau jika Yesus belum datang, lalu saya harus mati, kenapa saya harus dikuburkan? Apa artinya dikuburkan? Dimasukkan ke dalam tanah. Ya, dimasukkanlah saya ke dalam tanah. Mungkin untuk memenuhi apa yang seperti Alkitab katakan, dari debu kita akan kembali menjadi debu. Ya, dari tanah, kita diciptakan dari tanah. Pada saat Adam dan Hawa dibentuk, Tuhan membentuk Adam dan Hawa itu dari apa? Dari tanah. Ya. Dan pada saat kita mati, coba kita lihat, pada saat orang yang mati, apa yang terjadi? Tinggal apa? Tinggal tulang belulang ya. Mungkin kadang-kadang ada cuma gigi sedikit dan tulang belulang ya. Saya pernah melihat ya, saya tidak usah sebutkan siapa, tapi kami ya, keluarga itu menggali kembali kuburan ya. Menggali kuburan ya, mungkin saya katakan saja kakek saya, kami gali. Dan apa yang kami lihat cuma hanya apa? Tulang-tulangnya. Artinya dagingnya itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi tanah, sudah menjadi debu, tidak ada lagi. Tidak ada lagi daging. Tadinya ada daging, ada urat dan lain sebagainya. Itu tidak ada lagi. Jadi kita semua harus mati, dikuburkan. Ya, kita harus dikuburkan. Dan pada saat Alkitab berbicara tentang orang dikuburkan, pertama kali kata dikuburkan itu dikeluarkan kepada siapa? Dikeluarkan kepada Abraham, ya, Abram ya. Kejadian 15 ayat 15 katakan, tetapi engkau Abram akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Artinya kiasannya adalah kalau kamu sudah tua dan kamu mati, kamu akan apa? Dikuburkan. Tapi bukan Abram yang pertama-tama dikuburkan. Alkitab berbicara bahwa manusia pertama yang tentu saja saya percaya ya, Adam dan Hawa menguburkan anak mereka Habel, tapi tidak ada ayat yang katakan maka Adam dan Hawa menguburkan Habel. Ayat Alkitab tidak sebut ya, tapi kita dapat asumsikan. Tapi tokoh pertama yang dikuburkan di dalam Alkitab disebutkan dengan dikuburkan adalah dalam Kejadian 23 3-4 adalah istri daripada Abram, yaitu Sarah ya. Istrinya yang mati, lalu Abram bangkit meninggalkan istri yang mati itu, berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing datang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Ya, dan berbagai cara tentunya kita lihat ya, berbagai cara orang dikuburkan. Zaman Abraham mungkin dimasukkan dalam goa, mungkin ada goanya, ada tempatnya. Tapi bagi kita mungkin di bawah apa ya? Di bawah tanah. Istilah di Amerika ini 6 feet under. Jadi kalau Anda mati, rumah Anda dikatakan, your house will be 6 feet under. 6 kaki di bawah. Artinya 6 kaki di bawah itu artinya Anda dikuburkan. Nah, kenapa kita harus dikuburkan? Ya? Kenapa harus 6 kaki? 6 kaki itu kurang lebih hampir 2 meter. 1,83
meter, 1,83 meter ya. Nah, cukup naik saya baca artikel tadi ya. Kenapa orang-orang pada saat dikuburkan itu di Amerika 60 feet under ya. Kenapa 6 feet? Kenapa kurang lebih 2 meter? Ya supaya mungkin pertama mungkin yang gali lubang kuburan itu nggak sukar-sukar untuk mau naik dari situ. Jadi gampang ya. Lalu kuburan itu kalau cuma 2 meter itu sudah cukup untuk apa? Untuk bukan hanya orang yang menggali kuburan tersebut, ya, tetapi kuburan yang di bawah 2 meter itu mungkin tidak ada binatang seperti binatang-binatang buas yang mungkin mencium bau bangkai, lalu mereka mau gali. Ya kalau di bawah 2 meter tuh gampang binatang buas ambil bangkai atau mayat tersebut. Atau penyakit-penyakit atau apa ya keluar dari dalam tubuh orang yang telah mati tersebut. Jadi inilah sebabnya kurang lebih 2 meter orang kubur. Tapi ya sekarang di Amerika Serikat bukan lagi 6 feet, tapi bisa juga 4 feet. Ya kurang lebih ya 4 feet ya 1 meter sedikit ya itu sudah boleh ya, apalagi karena sekarang sudah di semen dan lain sebagainya. Tapi itulah poinnya adalah bahwa kita dari debu akan kembali menjadi apa? Kita akan menjadi debu. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang dikubur itu betul-betul sudah mati. Jadi dengan kata lain, pada saat Tuhan berkata bahwa Musa mati dan dikuburkan, artinya adalah Musa itu sudah betul-betul mati. Dia bukan ada orang yang mungkin dianggap mati, tapi sebenarnya kalau dipompa jantungnya, itu baru hidup kembali. Jadi bukan mati suri dia. Artinya Alkitab berkata bahwa Musa itu mati dan dikuburkan, artinya dia betul-betul mati. Artinya bahwa dosa Musa menyebabkan kematian yang sesungguhnya, kematian yang sejati, bukan mati suri. Bukan karena dia pemimpin Yahudi, pemimpin Israel, bukan karena dia orang hebat, maka dia matinya cuma mati-matian atau mati suri sedikit lalu Allah naikkan. Tidak. Pada saat Alkitab berkata Musa mati dan dikuburkan, Musa mati dan dikuburkan artinya dia bawa dosa-dosa Musa yang mengakibatkan maut betul-betul terjadi di dalam diri Musa. Betul-betul maut tersebut telah menjadi bahagiannya. Jadi dia bukan mati-matian atau mati sedikit, tapi betul-betul mati. Dengan kata lainnya, Musa betul-betul mati. Tetapi kita tahu dia bukan hanya mati dan dikuburkan, tetapi dia kemudian dibangkitkan dari kubur. Ya, dibangkitkan. Tetapi penghulu malaikat, Yudas 9, kita ulangi. Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Seperti saya katakan tadi ya. Wah ini dia orang berdosa. Dia harus terus berada dalam kubur. Wah enggak. Saya akan datang untuk mati bagi dia dan dia akan hidup. Ya. Dan saya mau dia hidup sekarang. Jadi berselisihlah mereka. Bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Nah pertanyaannya. Loh kenapa ya? Kenapa harus apa ya? Harus bertengkar ini ya. Dan berikutnya, kenapa seakan-akan Mikael kok tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata apa? Hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik apa ya? Kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, kita sudah lihat bagaimana mereka berselisih ya. Karena ini masing-masing pihak. Iblis bilang, wah ini anak saya nih, dia berdosa. Dia sudah melanggar, dia sudah tidak menurut kepadamu. Dia sudah membunuh orang Mesir. Tapi Mikael katakan, no. Dia adalah orang benar dan akan dibenarkan dari darah saya nantinya. Jadi itulah bertengkaran mereka. Tapi kenapa tidak berani? Ya, kenapa dikatakan bahwa Mikael, Yesus Kristus itu sendiri seperti pelajaran kita, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Nah, kata tidak berani tentu ada katanya, ada perkataan artinya dari tolmao ya, tolmao bahasa Grikanya itu berarti betul tidak berani, tidak memiliki keberanian. Belum menetapkan pikirannya atau juga venture artinya tidak mau masuk masuk artinya tidak mau meladeni ya. Kenapa Mikael tidak mau meladeni untuk menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan? Kenapa tidak mau? Artinya tidak berani ini tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena percuma mau berdebat dengan iblis. Nggak ada ujung-ujungnya ya. Nah, kalau Anda membaca kitab Yudas ini, seluruhan kitab Yudas ini adalah teguran daripada Yudas. Yudas ini adalah kakak tiri daripada Yesus. Nah,
Yusuf ya, ayah daripada Yesus, menikah dengan ibu Yesus Maria, tapi Yusuf itu kemungkinan besar ahli-ahli Alkitab katakan sudah menikah lebih dahulu, mungkin istrinya meninggal, lalu dia kemudian mau menikah kembali dengan Maria. Lalu Yusuf itu punya anak-anak, salah satu adalah Yakobus, saudara daripada Yesus yang menjadi juga saudara Yesus yang kemudian menjadi apa ya, menjadi rasul-rasul juga ya, menjadi ketua General Conference pertama itu, dengan kata lain itu adalah Yakobus. Nah, saudara Yesus lainnya itu adalah Yudas ini. Yudas inilah juga saudara atau kakak tiri daripada Yesus, ya, kakak tiri daripada Yesus. Yang pada saat Yesus masih melayani mereka, Yakobus, Yudas tuh, waduh nggak mau Yesus, aduh Yesus jangan malu-maluin jadi pelayan apa, jangan jadi istilahnya ya, mereka tidak suka Yesus apa, mereka mau Yesus menuruti kehendak mereka ya, mereka seakan-akan menentang pelayanan penginjilan atau pekerjaan Yesus. Tetapi kemudian setelah kematian Yesus, maka Yakobus dan Yudas ini kemudian apa? Kemudian menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, poinnya adalah Yudas di dalam suratan kitab Yudas ini sedang mengecam nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang ada di dalam gereja. Yang mana guru-guru palsu ini mengajar, tapi tindakan mereka itu tindakan yang nggak duniawi, tindakan yang nggak benar. Pencabulan, ya, dengan kata lain mereka ini seakan-akan benar tetapi seakan-akan baik, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang benar ya, dan mereka itu melemahkan pekerjaan di jemaat. Jadi dari pembicaraan inilah Yudas kemudian mengambil satu pelajaran bahwa sedangkan waktu Musa saja mau dibangkitkan, Mikael itu berdebat dengan iblis, lalu dia saling dihujatlah Mikael, tapi Mikael tuh nggak mau terlibat, doesn't want to venture, nggak mau masuk ke dalam menghujat demikian. Jadi jangan kita ladeni ini orang-orang yang keras kepala ini, guru-guru palsu ini, jangan kita ladeni, percuma serahkan semuanya itu kepada Tuhan ya, serahkan kepada Tuhan. Tidak heran Yudas 8 dan 10 ya. Kita sudah baca Yudas pasalnya yang ke-9 ya. Kita sudah baca Yudas 9, tapi Yudas 8 katakan, namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpi ini, the dreamers ini, orang-orang yang nggak benar ini ya. Orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dengan perzinahan dan lain sebagainya, dan menghina kekuasaan Allah karena mereka kemudian berbicara atas nama Allah tapi tindakan perbuatan mereka tidak sesuai ya. Mereka menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Jadi orang-orang ini biasa menghujat seperti iblis di ayat 9 yang suka menghujat, dan dia berharap bahwa Mikael itu juga balas menghujat, saling hujat menghujat. Tapi apa? Jangan, dengan kata lainnya. Jangan menghujat orang yang menghujat kita. Dengan kata lainnya. Ayat 10. Mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Jadi pada saat orang menghujat kita, berdebat tapi nggak ada juntrungnya, karena percuma mau berdebat dengan mereka. Ya, kenapa? Karena mereka itu bagaikan binatang yang tidak berakal. Nggak tahu. Jadi disinilah Mikael bukan berarti dia tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Percuma berargumentasi, berargumentasi dengan orang yang tidak berakal, yang tidak dapat memahami, karena mereka sudah seperti iblis, nggak mau tahu, iblis nggak mau tahu lagi. Ya. Jadi itulah mungkin pelajaran bagi kita ya. Jangan hujat menghujat, jangan harus berdebat-debat dengan yang nggak ketahuan juntrungnya kan. Dengan orang-orang yang dikatakan ya, yang menggunakan akal mereka pikir hebat, tetapi tidak menggunakan firman Tuhan. Ya. Mereka seperti nalurinya seperti binatang menurut ayat ini, binatang yang tidak berakal. Kita kembali kepada Musa. Ya. Ini sedikit tentang Yudas lah, kita sudah singgung sedikit ya. Tapi inilah latar belakang dari ayat inti kita, Yudas pasal 9. Nah, Musa pertama sudah mati dan dikuburkan. Musa kemudian telah dibiarkan mati, dikuburkan. Kenapa? Karena supaya betul-betul dia adalah menyatakan bahwa orang upah dosa itu adalah maut. Orang yang mati harus betul-betul mati. Betul-betul mati bagaimana caranya? Dikuburkan, tetapi kemudian kita lihat dia dibangkitkan dari dari kubur. Yesus, Mikael mengklaim dia, dan dia kemudian naik ke surga. Dan kemudian disinilah kita bisa melihat bagaimana saksi mata telah melihat Musa tersebut dimuliakan ya.
Jadi Musa bukan hanya dimati dan dikuburkan, tapi dia dibangkitkan, dan seperti ayat yang kita sudah baca tadi malam waktu New Jersey, bagaimana Musa dimuliakan bersama dengan Yesus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik sebuah gunung yang tinggi. Ayat 3 katakan, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, kenapa Musa dan Elia? Musa melambangkan orang-orang benar yang ada di dalam kerajaan surga, yang walaupun berdosa, mati, dikuburkan, tetapi kemudian apa? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Dan di dalam kerajaan surga juga ada orang-orang benar yang tidak harus mengalami kematian. Tidak mati mereka, tidak dikuburkan, tetapi dibenarkan juga tanpa harus melewati kematian, seperti Elia. Ya, seperti Elia. Ya, itulah yang menjadi dalam Elia pada saat itu, kita tahu dia apa? Dia tidak mati, tapi dia naik ke surga. Artinya, ada umat-umat Tuhan yang saat ini sebagai contoh telah diambil oleh Tuhan, telah diangkat dari dunia ini untuk berada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya untuk menyatakan kemuliaan dari satu kebangkitan. Jadi umat-umat Tuhan yang benar akan dibangkitkan. Termasuk seperti Musa yang bersalah juga, yang berdosa juga. Walaupun cuma 1 atau 2 lah kita bisa lihat dosanya. Tapi dia melambangkan orang berdosa yang mati, yang dikuburkan. Tetapi suatu saat kita akan apa? Dibangkitkan, akan ada kebangkitan. Dan apa itu kebangkitan? Apa itu kebangkitan? Kebangkitan itu tidak lain adalah pemulihan hidup. Kehidupan kita dipulihkan kembali. Tadinya kita cuma beristirahat tidur, tidak ada lagi pergerakan, tidak ada lagi mata yang terbuka, tidak ada lagi mulut yang berbicara, tidak ada lagi tangan yang diangkat. Kita seperti apa ya? Beristirahat tidur ya, seperti mati dalam Tuhan. Rest in peace ya. Tapi kemudian dipulihkan. Pemulihan hidup yang diiringi dengan kesempurnaan manusia. Jadi kemanusiaan kita akan lebih menjadi apa? Sempurna dan kepribadian yang sempurna setelah kematian itu. Itulah arti daripada apa ya? Kebangkitan. Jadi kita bisa melihat dari apa yang kita sudah lihat, dari apa yang terjadi kepada Musa dan Elia, bahwa kita memiliki pengharapan. Kita, saudara dan saya, kita memiliki pengharapan atas kebangkitan dengan bukti-bukti seperti Musa, seperti Elia, atau seperti waktu Yesus ada di dalam dunia, dia sudah memberikan sedikit contoh kebangkitan. Lazarus dibangkitkan. Ya. Bukti yang cukup memadai, yang memberikan keberanian, memberikan keyakinan kepada saudara dan saya, bahwa kita bisa menikmati satu masa depan yang lebih baik. Ya, lebih baik dari apa yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, di dalam dunia ini kita tidak menghadapi kehidupan yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Termasuk saya, termasuk siapapun. Ya, tidak ada di antara kita itu yang sempurna. Tidak ada kepribadian yang cocok sesungguhnya untuk masuk dalam kerajaan surga. Masih ada di antara kita yang suka marah-marah, suka bertengkar, masih mengingini keduniawian dan lain sebagainya. Masih memikirkan hal-hal yang ditawarkan oleh setan. Kita semua. Ya. Jadi itulah ketidaksempurnaan kita saat ini. Tetapi pada saat jika Yesus belum datang dan kita mati, ketahuilah jika kita dalam kehidupan ini terus bergumul dan terus ingin bersama-sama dengan Yesus dan kemudian kita mati, maka ketahuilah akan ada kebangkitan bagi kita di mana kehidupan itu lebih baik, kesempurnaan yang lebih baik. Dan bukan hanya kesempurnaan manusia, tubuh yang lebih sempurna ya. Mungkin saat ini orang Manado bilang ya ada masalah kento-kento ya, salah kaki ini dan itu dan lain sebagainya, gout, penyakit ini, penyakit itu, tapi akan sempurna, kebangkitan tubuh yang sempurna dan kepribadian. Ya, bukan lagi kepribadian. Kenapa? Karena dalam dunia ini sebelum kita mati misalnya, kita telah terus-menerus bergumul dengan firman Tuhan dan firman Tuhan itu merubah kepribadian kita, merubah karakter kita dari orang pemarah jadi lebih lemah lembut ya. Kita menjadi lebih lemah lembut dan itulah pada saat kita bangkit maka itu sudah sempurna. Tubuh kita sempurna, kepribadian kita juga apa? Sempurna. Dan kenapa? Karena disempurnakan oleh Tuhan. Dan ini bukan satu konsep yang hanya disebutkan oleh SD Bible Commentary ya. Ini bukan hanya satu konsep ya yang dikatakan oleh di luar Alkitab. Alkitab sudah berbicara begitu hebat tentang adanya konsep kebangkitan. Yesaya 26 ayat 19 katakan, ya Tuhan, orang-orangmu yang mati, orang-orang mati, dan kata lain, the dead, bahasa Inggrisnya, satu kata saja orang-orang mati itu, bahasa Inggrisnya the dead. Ya.
Orang-orang mati, the dead akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah. Sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Wah, sangat disayangkan bahasa Indonesia Alkitabnya menggunakan kata arwah. Tidak ada kata arwah di sini yang sesungguhnya berbicara tentang orang. Ya, tidak heran bahasa Inggris dan bahasa asli bukan berbicara tentang arwah, tetapi berbicara tentang orang-orang mati. Tapi ya bahasa Indonesia karena percaya mungkin arwah, jadi ada seperti apa ya, yang setan-setan, jadi pocong dan lain sebagainya, lompat-lompatlah kita setelah kita mati, bukan begitu ya. Ini sedang berbicara tentang orang yang mati. Alkitab tidak mengajarkan tentang bahwa kalau kita mati ada kesadaran di balik kematian. Kita sudah pelajari itu. Pada saat kita mati, Alkitab jelas kita tidak tahu apa-apa, hilang segala sesuatu, kita bagaikan tertidur, kita tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada arwah yang lompat-lompat sini untuk jadi pocong dan lain sebagainya ya. Tapi itu satu pelajaran lainnya mungkin satu saat kita pelajari. Tapi Alkitab bahasa asli dan bahasa Inggris semua secara konsisten ini sedang bukan berbicara tentang arwah, tetapi berbicara tentang orang-orang mati, orang-orang yang telah mati. Dan bukan hanya di perjanjian lama, seperti dalam Yesaya 26 ayat 19. Khususnya Yesaya di dalam perjanjian baru, ada kelompok-kelompok yang tidak percaya kebangkitan. Misalnya orang Saduki. Orang-orang Saduki di zaman Yesus, mereka tidak percaya ada kebangkitan. Jadi mereka mulai bertanya-tanya kepada Yesus. Anda bisa baca pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Dalam Markus 12 ayat 18. Tapi apa kemudian Yesus jawab mereka di ayat berikutnya, dan ini yang kesimpulan Yesus ya. Markus 12 ayat 24 dan ayat 26 27, setelah mereka bertanya-tanya ya tentang apakah ada kebangkitan, ada kehidupan di balik kematian dan lain sebagainya, dengan rasio akal budi mereka yang boleh dibilang sempit, Yesus tegur mereka, kamu tidak percaya kebangkitan, wah hati-hati kamu ya. Jawab Yesus kepada mereka, Markus 12 ayat 24. Jawab Yesus pada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kitab suci jelas, saudara. Kitab suci berbicara tentang kebangkitan. Kitab suci berbicara tentang kuasa Allah yang akan membangkitkan. Bukan kuasa manusia. Tidak ada yang berkuasa untuk membangkitkan diri kita sendiri. Tidak ada teknologi manusia saat ini yang membangkitkan orang yang sudah mati. Betul, ada orang-orang yang saat ini di Amerika, tubuh mereka disimpan di es dan lain sebagainya dengan pengharapan suatu waktu, kalau pengetahuan bertambah, orang yang mati ini akan apa? Dihidupkan kembali. Di Filipina saja sampai saat ini, Presiden Ferdinand Marcos, mantan presiden di Filipina, masih berada di peti es. Supaya apa? Suatu saat diharapkan oleh keluarga Ferdinand Marcos, kalau ada pengetahuan bertambah, maka dia akan apa? Bisa dibangkitkan? Tidak bisa. Kita dibangkitkan bukan oleh kuasa ilmu pengetahuan. Hanya kuasa Allah kita dibangkitkannya. Hanya kuasa Allah. Ayat 26, Yesus katakan. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu orang Saduki, dan kamu yang tidak percaya adanya kebangkitan, kamu benar-benar sesat. Ya. Kalau kita tidak percaya akan kebangkitan, kalau saya mati, apa yang akan terjadi? Apakah saya akan ada kehidupan pada saat Yesus datang? Kalau kita tidak percaya kebangkitan, maka Yesus percuma. Yesus telah datang untuk mati bagi kita dan kemudian apa? Bangkit. Yesus kan datang, mati, bangkit. Demikian juga dengan kita. Dia yang sudah mati dan bangkit, maka kita yang akan mati di dalam Kristus akan bangkit untuk bersama nantinya bersama-sama dengan Kristus. Jadi konsep kebangkitan itu sangat apa ya? Sangat penting. Yohanes 5, 25, 28, dan 29, Yesus kemudian katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Yesus kenapa Yesus katakan sudah tiba? Karena pada saat Yesus hidup di dunia ini, dialah yang menjadi apa? Akulah jalan kebangkitan, jalan kebenaran hidup dan kebangkitan. Ya, I'm the resurrection, the life. Ya. Yesus katakan, akulah kebangkitan. Dia membangkitkan Lazarus. Jadi sudah tiba. Kita sudah melihat contoh kebangkitan yang Yesus buat. Ya. Sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi anak Allah akan apa? Membawakan apa? Hidup. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan, yang mati karena upah dosa, ya, yaitu maut, ya, di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik
akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk apa? Untuk dihukum. Ada dua kebangkitan nantinya ya, satu saat ya. Semua akan mati, ada dua kebangkitan. Kebangkitan untuk hidup dan kebangkitan untuk penghukuman. Tapi poinnya adalah, mari kita melihat kehidupan Musa. Dia dibangkitkan. Ya. Dia dibangkitkan dengan dalam satu pemahaman bahwa Musa memiliki satu kehidupan yang lebih baik, seperti arti kebangkitan itu, sempurna. Dia kebaik. Tadinya dia dalam dunia ini mungkin kita hampir katakan dia hampir menjadi manusia yang sempurna, kecuali waktu dia bunuh orang apa ya, orang Mesir ya. Mungkin Anda katakan ya dia ya righteous killing ya, pembunuhan yang benar. Enggak, tidak ada pembunuhan yang dibenarkan. Yang bunuh ya bunuh, mati orang mati tidak boleh dimatikan dengan kata lain. Tapi itu telah dia lakukan. Walaupun dalam konteks dia mau membela orang Yahudi atau orang Ibrani, tapi dia tetap membunuh. Dan berikutnya dia memukul apa? Batu 2 kali. Ya, gunung batu 2 kali dia pukul. Itu juga melawan perintah Tuhan. Jadi inilah, kita semua telah berdosa. Kita semua telah melakukan kesalahan. Kalau saya saja memikirkan kesalahan saya dari kecil sampai sekarang ini, aduh saya merasa bahkan untuk berbicara di hadapan Anda ini saya merasa sangat-sangat tidak layak, saudara ya. Sangat-sangat tidak layak. Tetapi pada saat saya melihat kehidupan Musa, kita melihat kehidupan orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, pada saat mereka berbalik dan bertobat, maka saya memiliki pengharapan Tuhan. Walaupun saya malu mungkin melihat masa lalu saya, ya mungkin orang menyepelekan, Stephen Hantu, aduh kok jadi pendeta dia. Mungkin itu berat sekali ya bagi saya untuk melihat orang-orang yang mengetahui saya waktu dulu-dulunya dengan kata lain. Tetapi saya memiliki satu pengharapan Tuhan. Pada saat kebangkitanmu itu, saya akan menjadi lebih sempurna. Ya, bukan hanya tubuh saya sempurna, tapi kepribadian yang sempurna. Bukan itu saja, saya tidak akan lagi melihat masa lalu itu sebagai hal yang menarik saya untuk dapat memiliki satu permulaan baru. Kita semua menginginkan satu permulaan baru. Kita ingin kalau bisa, saya dulu bersalah kepada si A, bersalah kepada si B, atau saya telah melakukan ini yang nggak benar. Aduh, bisa nggak saya masuk kembali ke masa lampau, masuk ke time machine, mesin waktu, untuk memperbaiki semua kesalahan saya satu demi satu. Mustahil, saudara. Satu-satunya jawaban untuk memperbaiki masa lalu bukan kembali ke masa lalu, tetapi untuk mati di dalam Tuhan. Untuk mati di dalam Tuhan. Walaupun kita telah melanggar, bersalah, tapi kita berbalik, bertobat, dan selalu dekat dengan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan untuk supaya kita jalan lebih benar, jalan lebih baik dari hari ke hari. Supaya kita dapat memiliki satu apa? Starting over yang baru. Kehidupan yang apa? Kehidupan yang berbaru. Kebangkitan menurut Robert Flatt dia katakan, kebangkitan memberi hidup saya. The resurrection give my life. Kebangkitan memberi hidup saya satu makna dan arah dan kesempatan untuk memulai kembali. Memulai kembali. Tidak peduli apa keadaan saya. The resurrection gives my life meaning, direction, and the opportunity to start over. Tuhan, saya sudah berdosa seperti Musa. Tuhan, saya sudah berdosa seperti Musa. Ya, tapi saya bermohon Tuhan, kiranya Engkau akan membela saya, mengangkat saya untuk apa? Dapat memperoleh kebangkitan nantinya. Mungkin bukan berarti saya minta supaya pada saat saya mati 4-5 hari kemudian saya seperti Musa dibangkitkan. Tidak, kita percaya. Besok kita akan pelajari bagaimana kebangkitan itu pasti untuk kita semua. Besok pada saat Yesus datang di kali yang kedua menjadi pasti bagi umat-umat Tuhan yang percaya, yang menerima Dia dan mengenal Yesus dan dikenal oleh Yesus. Kita akan dibangkitkan, dan pada saat kita dibangkitkan itulah the starting over, permulaan baru yang akan menjadi milik kita. Dan kalau kita lihat, betul Yesus berkata, akulah kebangkitan. Ya, seakan-akan kebangkitan itu betul pada saat Yesus mati dan dia bangkit, itulah dia menjadi apa. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat Alkitab, khusus untuk kebangkitan, kalau untuk mati di kayu salib boleh dikatakan dari the Godhead Trinitas ini hanya anak Allah yang mati di kayu salib ya. Tetapi untuk kebangkitan, saudara, untuk kebangkitan bukan hanya Yesus, bukan hanya usaha Yesus. Kalau kita lihat kebangkitan di dalam Alkitab itu, Roh terlibat di dalam kebangkitan kita. Roma 8 ayat 11 katakan, dan jika Roh Dia
Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus, Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi ada kebangkitan, bukan hanya kebangkitan dari tubuh jasmani, tapi juga kebangkitan dari tubuh dari rohani kita dibangkitkan. Itu adalah usaha daripada Roh Kudus. Selain pertama kita sudah lihat itu adalah usaha Yesus. Tetapi kebangkitan, baik kebangkitan tubuh nantinya maupun kebangkitan rohani kita saat ini adalah usaha Roh Kudus. Dan berikutnya, kebangkitan kita itu adalah usaha yang akan dilakukan oleh Allah Bapa kita. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Dia. Jadi baik Allah Anak, Allah Roh, dan Allah Bapa akan bekerja bersama-sama memastikan bahwa saudara dan saya memiliki kebangkitan, memiliki satu kesempatan untuk memiliki kehidupan yang sempurna. Kiranya pengharapan ini dapat menjadi satu hal yang akan menguatkan kita. Ya, kita tidak perlu khawatir, saudara-saudari sekalian, kita semua orang berdosa. Kita tahu kesalahan-kesalahan kita tahu dosa-dosa kita. But we can now start over. Kita dapat kembali, memulai kembali dengan adanya pengharapan. Karena Musa yang telah berdosa sekalipun telah dibangkitkan, maka saudara dan saya yang bertobat akan juga dapat dibangkitkan nantinya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.